Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita Minggu Biasa yang ke-13 ini dengan menyanyikan Hai Pra Umat Mada Bakti 163. Hai pra umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Unjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Hai pra umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Unjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid Tuhan. Panggilan ini merupakan panggilan kita semua yang harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam rangka berliturgi, melainkan terutama dalam penghayatan hidup kita. Bacaan-bacaan hari ini pada minggu yang ke-13 mengajak kita, menantang kita untuk kembali menyadari akan panggilan ini. Maka mari saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan perayaan kita, dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita orang berdosa, kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
Tuhan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun Ananda Alexa yang ke-6. Kita juga bersyukur bersama 3 pastor kita yang merayakan ulang tahun imamat. Pastor Nathanael Runtung, Pastor Martinus Pasomba, dan Pastor Ignas Pabendon. Juga kita berdoa mohon perlindungan dan berkat Tuhan untuk Ananda Stefani Ingriani Gunawan yang pada malam nanti akan menjalani operasi. Semoga Tuhan memberkati para medis yang akan menangani sehingga boleh berjalan dengan baik. Kita mohon kesembuhan untuk Ananda Raditya Adrian Perkasa dan Vin Kristiano bersama saudara-saudari kita yang sakit. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing seraya terus berjalan mengikuti Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan
Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua-belas muridnya, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah sebagai orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja
kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing dari kita yang hadir pada sore hari ini tentu mempunyai hobi masing-masing. Ya, ada yang karena hobi bola, ada yang hobi bola, saya kira banyak ya wajah-wajah bola, karena kepala kita memang model bola. Ya, kemarin siang saya asik menonton Piala Dunia. Ya, tiba-tiba datang pastor paroki ketuk pintu saya. Saya keluar, pastor paroki, silang, ada apa komandan? Dia mengatakan, siap, laksanakan tugas, ada orang sakit. Saya bilang, mati saya. Ini sementara asing nonton bola langsung mau disuruh berhenti. Saya tinggal mengatakan, siap komandan. Tunggu dulu, masih ada. Apa lagi? Ya, nanti malam ada ya misa syukur, pemberkatan rumah. Siap. Saya laksanakan tugas beliau, pelayanan orang sakit. Lalu kemudian malam hari saya berangkat ke tempat di mana dikatakan, pertama dia katakan nanti pakai mobil ya. Saya senang-senang, oh nanti pakai mobil ada AC. Tiba-tiba dia kirim WA-nya pengurus rukun barangkali, mohon maaf pastor, tolong naik motor saja, karena akan lewat lorong-lorong. Saya bilang, sontolo ini pastor paroki. Dia kerjain saya. Dia tidak ngomong langsung bahwa nanti pakai motor saja, tapi dia pakai WA. Ya dia pakai WA karena waktu itu kan saya sudah berangkat ke rumah sakit. Dia takutnya karena kemarin juga ada yang meninggal, sehingga takutnya kami tidak ketemu. Dia mempersiapkan diri untuk ke budi luhur. Nah, bukan karena kami saling marah, enggak. Nah, sampai di rumah, di mana saya ditunjukkan untuk pemberkatan rumah. Kenapa modelnya begini? Ada tenda-tenda, lalu di dalamnya kayak ya tempat pengantin. Saya perhatikan, syukuran atas komuni pertama. Saya bilang, terus rumah yang mau diberkati yang mana? Mereka mengatakan tidak ada pastor. Saya bilang, sontolo ya betul itu pastor Agus ya. Nah, jadi tadi pagi saya tanya, beliau hanya senyum ketawa saja. Oh begitu kah? Saya bilang ya kau memang sontoloyo. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam candaan, tetapi ini adalah mau tidak mau saya harus menyangkal diri. Ya, bayangkan kalau orang mempersiapkan sesuatu, ada prodiakon di sini, dikasih tugas untuk seperti ini, tiba-tiba kita sampai di situ lain. Temanya yang kita sudah siapkan baik-baik, sampai di situ orang yang bersyukur komuni pertama. Nah hubungannya rumah dengan komuni pertama di mana? Bacaan kasihan yang saya sudah siapkan baik-baik, sudah harus saya bingung cari bacaan yang mana yang cocok ini. Nah inilah salib. Bagi kami atau bagi saya pribadi. Dan Yesus mengatakan pada bagian kedua, barang siapa tidak memikul salibnya tidak layak untuk mengikuti aku.
Nah, kita punya salib, tetapi yang pertama-tama yang harus kita renungkan adalah Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Nah, tantangan Yesus bagi kita mau mengatakan bahwa kalau memang kita mengakui mengimani Yesus, maka Yesus harus menjadi pusat. Dia harus diprioritaskan. Seperti tadi saya kasih contoh, ya karena bukan sekadar tugas, tetapi mau tidak mau kasih itu mengalir dari kasih kepada Kristus, maka bagaimanapun serunya bola saya harus tinggalkan untuk pelayanan. Karena itu lebih penting daripada saya puas dengan mataku sendiri. Maka inilah salib yang mengikuti kesetiaan kepada Kristus. Kalau saya tidak siap untuk memikul salib, ya saya mengatakan peduli amat, biarkan saja. Kalau mau mati-mati saja. Tetapi karena iman kepada Tuhan, bahwa saudari kita sebagaimana pada bagian akhir Injil, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Walaupun saya pulang tadi malam dari tempat pemberkatan rumah yang tidak jadi, saya langsung dapat berita pastor kasih minyak suci tadi sudah meninggal. Saya mengatakan Tuhan punya urusan. Semoga lewat doa itu dia diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya inilah panggilan kita. Kita meyakini mengikuti Kristus. Berarti kita sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus, kepada Allah sebagai pusatnya. Dia harus diutamakan di atas segala-galanya, dan karena itu mau tidak mau kita harus selalu siap untuk memikul salib sebagaimana yang saya coba bagikan tadi lewat pengalaman saya. Bapak Ibu punya pengalaman masing-masingnya untuk memikul salib. Ya tadi malam seorang ibu menghubungi saya, pastor, saya bilang ada apa Bu? Mohon kasihan bantu doa. Saya bilang doa untuk apa? Anakku sudah kesana kemari mendaftar untuk masuk perguruan tinggi, tetapi semuanya belum ada tanda-tanda lulus. Nah, saya hanya mengatakan Tuhan punya rencana yang tidak bisa kita tahu sebelumnya. Percayakan semuanya kepada Tuhan dan berusahalah untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba tadi sore dia mengatakan, terima kasih pastor doanya, anakku sudah lulus tes. Ya. Saya bilang bersyukurlah kepada Tuhan, jangan kepada saya. Karena Tuhanlah yang telah menunjukkan dan telah memperuntukkan anakmu untuk sekolah itu. Kita doakan anakmu semoga dia boleh kuliah dengan baik dan kelak menjadi sukses. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui pengalaman-pengalaman kita ditempa oleh Tuhan, kita ditantang untuk memilih dan terus berusaha agar apa yang Tuhan atau apa yang kita imani kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan olehnya itu kita berani menerima apapun konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Ya kita boleh terima dengan lapang dada
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh terus-menerus atau hancur dalam perjalanan kehidupan ini, tetapi Tuhan selalu mau mengarahkan kita kepada yang terbaik. Maka apabila Anda mengalami kesulitan, tantangan hidup, jangan mudah menyerah. Amin. Percayakan kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita. Kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sepanjang hidup kita bertemu dengan banyak orang, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita semua yang menyambut kita dalam Kristus, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa dan yang Bapa kehendaki supaya kita cintai pula. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan, ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Untuk Ananda Alexa yang merayakan ulang tahun ke-6, dan juga untuk ketiga rekan kami yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas bertambahnya usia dari anak-anak-Mu ini. Dan kepadamu Tuhan kami persembahkan syukur dan mohon semoga Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan kepada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan senantiasa memelihara
memberkati seluruh perjalanan hidup dari anak-anak-Mu ini dalam masa pertumbuhan untuk Alexa dan dalam tugas pelayanan bagi rekan-rekan kami, sehingga Engkau yang adalah sumber segala-galanya senantiasa yang paling diutamakan di dalam kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, untuk Stefani Ingriani Gunawan yang akan menjalani operasi pada malam nanti. Tuhan, hadirlah senantiasa bersama dengan para medis dan jadilah sebagaimana yang Engkau kehendaki yang terbaik bagi anak Stefani, sehingga harapan kami semoga operasi anak ini boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya Engkau menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Begitu juga bagi Raditya Adrian Perkasa dan Vin Kristianto. Tuhan berkati semua saja yang dengan cara masing-masing menolong saudara-saudari kami yang sedang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain, supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Mohonlah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa-dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh.
Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, marilah kami damai. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami makin tergerak untuk mencintai sesama, dan Engkau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti putra-Mu menuju kehidupan abadi yang Engkau janjikan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-13, 27 dan 28 Juni 2026. Perayaan liturgi 1 pekan. Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul, 29 Juni 2026. Para martir pertama di Roma, 30 Juni 2026. Pesta Santo Thomas Rasul, 3 Juli 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan anak kategori bayi sampai kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 12 Juli 2026. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat 10 Juli 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimahkan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Brilian Indra Wibowo dengan Marcelina Cecilina Tatuwo. Pengumuman ketiga, Alan Firmadi dengan Francisca Linda, Christoforus Bolong Sogen dengan Siti Fatima, Axel Cristiano dan Jesslyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Kolekte. Total kolekte gereja sebesar Rp18.927.500. Transfer masuk ke rekening gereja 16 sampai 21 Juni 2026 sebesar Rp2.695.000. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.757.000. Sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja. Transfer dan kiris periode 15 sampai 22 Juni sebesar Rp1.350.156. CH Rp1.000. KMK FEB Unhas sebesar Rp300.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan. Informasi kategorial. Pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 4 Juli 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Undangan Kem Young Women ke-4 dan Kem Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh Skami Remaja di basement gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Ya, pengumuman yang terakhir. Tadi saya masih dapat catatan kecil dari Sekami Remaja yang sedang mencari dana. Saya tadi minta supaya
salah satu pengurusnya untuk datang berdiri di sini atau di depan, menyampaikan keluh kesah mereka bahwa hari ini mereka sudah kelabakan karena makanan yang mereka siapkan untuk diuangkan, katanya itu makanan yang tidak bisa disimpan lama. Maka barang siapa yang berminat dengan bakso babi, ya silakan. Yang tidak, jangan dipaksa. Kue juga ada, entah kue apa, tapi tadi ini mereka sudah mau menangis. Merengek-rengek kepada saya mengatakan nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang tergerak, ada yang ya mau atau menyiapkan uang dari rumah untuk membeli bakso kalian. Nah, itu harapan dari pengurus kami remaja. Dan yang berikut sudah selalu ditayangkan mengenai pencarian dana dalam rangka persiapan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga di Raja Wali tanggal 16 Agustus. Panitia ya dan kita semua mengharapkan semoga perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Toh kalau misalnya dananya memang tidak cukup ya jangan kita paksakan. Tetapi mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki yang banyak kepada kita dan tentunya kita tergerak untuk bahu-membahu sehingga dana yang diharapkan kalau saya tidak salah itu diperkirakan 2M lebih. Salah. Saya hanya tes apakah diperhatikan 280 juta kurang lebihnya. Ya, mudah-mudahan memang lebih. Tetapi ini kembali kepada kita semua. Kita diharapkan untuk memberikan dari ketulusan kita. Tetapi siapa lagi kalau bukan kita? Itu harapan kita. Terima kasih atas kebersamaannya dan mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan keluarga bersama rencana kegiatan kita ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jika